Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Raditya Sanjaya dengan NPM 223510087. Di sini saya membuat video review jurnal yang berjudul Digital Forensic Investigation for Non-Volatile Memory Architecture by Hybrid Evaluation Based on ISO EAC 27037-2012 dan NIST SP 800-86 Framework. Nah, sebelumnya saya sudah membaca isi dari jurnal yang saya tampilkan ini. Jadi saya hanya menyampaikan hasil reviewan saya. Nah, di abstrak inti penelitian ini pada abstrak dapat disimpulkan penelitian ini itu berfokus pada perancangan kerangka kerja atau framework investigasi forensik digital yang dikhususkan untuk arsitektur memori non-volatile seperti hard disk dan solid state drive atau SSD. Masalah utama yang diangkat adalah yaitu adanya kekurangan pada masing-masing standar internasional, NIST dan ISO jika digunakan secara mandiri untuk menangani bukti digital non-volatile. Baiklah, di sini saya lanjut saja. Di sini saya akan melakukan perbandingan standar NIST versus ISO. Nah, dari yang sudah saya tanda ini dapat disimpulkan NIST SP 800-86 memiliki keunggulan dalam memberikan tahapan forensik digital yang lengkap, seperti koleksi, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa NIST ini itu dianggap kurang mendetail dalam memberikan instruksi pengamanan bukti di lapangan. Nah, yang kedua ada ISO IEC 27037-2012. Nah, kita balik lagi ke halaman ini. Nah, ini tuh dapat disimpulkan ISO IEC 27037-2012 ini sangat kuat dalam memberikan pedoman detail untuk identifikasi, pengumpulan akuisisi, dan preservasi bukti digital. Tetapi kelemahannya ini itu standar ini tidak membahas proses analisis dan penulisan laporan. Lanjut ke Nah, di sini saya langsung saja menyampaikan hasil dan rancangan framework. Nah, dari sini. Nah, sini itu ini yang sudah saya tanda ini dapat disimpulkan sebagai solusi penulis merancang framework yang menggabungkan kedua standar tersebut untuk menciptakan prosedur hukum yang lebih kuat dan menangani bukti digital non-volatile. Nah, beberapa poin penting dalam framework hasil rancangan ini yang pertama itu ada pertimbangan faktor krusial. Framework ini memberikan pertimbangan faktor urgensi organisasi, kapasitas penyimpanan yang besar, ketersediaan personel, dan keterbatasan waktu. Yang kedua ada prosedur teknis, mengatur apakah komputer harus dimatikan secara paksa, itu biasanya bisa disebut dengan cabut kabel, atau melalui fitur sistem operasi, tergantung pada stabilitas perangkat dan kebutuhan data volatil. Nah, yang berikutnya itu yang terakhir, alur kerja terintegrasi. Itu proses dimulai dari pengamanan fisik, akuisisi, pemberian label khas, dan pemeriksaan, analisis yang sesuai dengan reka adegan hingga pelaporan akhir. Nah, dapat disimpulkan bahwa penggabungan NIST SP 800-86 dan ISO IEC 27037-2012 menghasilkan framework yang lebih sempurna karena saling melengkapi kekurangan masing-masing. Nah, namun di sini penulis mencatat bahwa kelemahan penelitian ini adalah framework tersebut belum diuji langsung di lapangan bersama aparat penegak hukum.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan review jurnal saya yang kedua. Di sini jurnal yang saya review berjudul Digital Forensic, Acquisition and Analysis on CCTV Digital Evidence Using Static Forensic Method Based on ISO IEC 27037-2014. Jurnal ini ditulis oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan, Desti Mualfah, and Dede Haryadi. Nah, sebelumnya, sama seperti jurnal sebelumnya, saya sudah membaca jurnal ini dan di sini saya akan menyampaikan hasil reviewan saya. Nah, dari abstrak ini dapat disimpulkan masalah utamanya adalah membahas tentang penerapan ilmu forensik digital untuk menangani bukti rekaman CCTV pada kasus kriminal konvensional menggunakan metode forensik statis. Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kualitas rekaman CCTV akibat resolusi yang buruk dan kurangnya pencahayaan serta adanya polemik perbedaan aspek anatomis seperti berat badan objek manusia di dalam rekaman dibandingkan dengan kondisi nyata akibat pengaruh aspek rasio dan resolusi. Nah, di sini standar yang digunakan yaitu penelitian pada penelitian ini itu mengikuti standar ISO IEC 27037-2014 untuk memastikan integritas bukti digital melalui prinsip chain of custody. Nah, lanjut saja. Nah, di sini saya akan membahas metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Nah, tahapan investigasi ini itu dibagi menjadi dua fase utama. Ada pre-acquisition dan core acquisition. Nah, sedikit saya jelaskan, pre-acquisition ini meliputi persiapan identifikasi sistem CCTV, konfigurasi perangkat, dan sinkronisasi waktu. Yang kedua itu ada core acquisition, yaitu meliputi proses imaging atau penggambaran bukti, perhitungan nilai khas untuk menjaga keaslian data, koleksi file, analisis metadata, hingga pelaporan. Nah, lanjut. Nah, di sini saya menggunakan, saya ulangi, di sini saya akan membahas third party tools atau perangkat ketiga yang digunakan. Di sini ada MacHash, Exif Tools, Adobe Premiere, dan Adobe Lightroom. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu keempat tools ini. Nah, yang pertama itu ada MacHash. MacHash ini itu digunakan untuk menghitung nilai hash guna menjamin bahwa bukti tidak mengalami perubahan selama proses investigasi. Nah, yang kedua ada Exif Tools, digunakan untuk memproses metadata file seperti tipe file, AFI, dan karakteristik teknis lainnya. Adobe Premiere. Nah, Adobe Premiere ini tuh berperan dalam pengelompokan, pemotongan video, dan pengambilan tangkapan layar atau screenshot pada objek yang mencurigakan. Nah, yang terakhir ada Adobe Lightroom, digunakan sebagai visual tuner untuk memanipulasi aspek visual seperti pencahayaan pada salinan bukti digital agar objek lebih mudah teridentifikasi. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang temuan penting dan kesimpulan. Nah, di sini ada integritas data. Itu penggunaan nilai hash sangat krusial. Jika nilai hash berubah, maka integritas bukti digital dianggap hilang dan tidak sah di pengadilan. Nah, itu kesimpulannya. Berikut
Nah, di sini yaitu fungsi forensik digital. Nah, analisis ini tidak berfungsi untuk menghukum secara langsung, melainkan untuk memperkuat ekspektasi aktual atau bukti di lapangan. Tetapi di sini memiliki keterbatasan. Yaitu meskipun manipulasi multimedia dapat memperjelas objek dalam kondisi cahaya minim, metode ini itu belum mampu membandingkan komposisi objek di layar dengan objek di dunia nyata secara akurat, terutama terkait ukuran fisik manusia. Sekian hasil reviewan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.